Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Akila Nasya Islami dengan NIM 25040750027. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai 14 pada mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia di SD. Kajian Kebahasaan Indonesia di SD. Kajian Kebahasaan Bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari struktur dan penggunaan bahasa. Secara umum, kajian kebahasaan mencangkup beberapa bidang seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan kajian wacana. Tatanan fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta bagaimana bunyi tersebut digunakan dalam suatu bahasa. Nah, bunyi bahasa dihasilkan oleh berbagai alat ucap manusia seperti bibir, lidah, gigi, langit-langit, mulut, dan pita suara. Klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal merupakan bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar dari paru-paru tidak melalui hambatan. Contohnya itu seperti A, I, U, E, dan O. Sedangkan bunyi konsonan dihasilkan ketika aliran udara mengalami hambatan atau penyempitan alat ucap. Misalnya pada bibir, gigi, dan lidah. Contoh bunyi konsonan yaitu B, S, T, M, N. Selanjutnya unsur suprasegmental. Selain bunyi vokal dan konsonan, dalam bahasa juga terdapat unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental meliputi tekanan, intonasi, dan jeda dalam pengucapan kalimat. Nah, unsur ini berfungsi untuk membantu mempelajari makna dalam berbicara. Selanjutnya fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Contohnya itu perbedaan bunyi P dan B pada kata paku dan buku. Nah, walaupun hanya berbeda satu kata, bunyi kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya alofon. Alofon adalah variasi bahan dari suatu fonem yang tidak mengubah makna kata. Artinya, meskipun bunyi tersebut diucapkan dengan sedikit perbedaan, maknanya akan tetap sama. Contohnya itu bunyi K dalam kata kaki dibaca jelas dan maka dibaca seperti dengan nada kadang lebih lembut atau berbeda pengucapannya. Nah, perbedaan bunyi itu tidak mengubah arti kata tersebut. Jadi, itu disebut alofon dari fonem K. Nah, selanjutnya morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata serta proses pembentukan dalam kata bahasa. Morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya buku. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem lain, seperti imbuhan, yaitu imbuhan me, ber, dan kan. Nah, adapun proses morfemis yaitu meliputi afiksasi, yaitu penambahan imbuhan, reduplikasi pengulangan kata, dan komposisi penggabungan kata. Selanjutnya, klasifikasi kata. Klasifikasi kata adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi gramatikal, bentuk, dan maknanya dalam suatu kalimat. Jenis-jenisnya yang pertama itu verba, yaitu menyatakan tindakan. Yang kedua nomina, yaitu menyatakan benda. Yang ketiga adjektiva, yaitu menyatakan sifat. Yang keempat pronomina, yaitu kata ganti. Dan yang kelima yaitu kata tugas, yaitu penghubung. Selanjutnya proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata baru dari kata dasar melalui penambahan imbuhan, pengulangan kata, dan penggabungan. Nah, jenis-jenis morfemis ada 3, yaitu afiksasi adalah imbuhan atau pengulangan, reduplikasi adalah pengulangan kata, komposisi adalah penggabungan kata. Contohnya yaitu afiksasi, baca ditambah imbuhan me menjadi membaca, reduplikasi dengan kata anak menjadi anak-anak, dan komposisi seperti rumah tambah sakit menjadi rumah sakit.
Selanjutnya, frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang memiliki predikat. Contohnya rumah besar. Yang kedua, klausa. Klausa adalah satuan yang sudah memiliki subjek dan predikat. Contohnya, ayah bekerja. Dan yang ketiga, kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa lengkap yang menyampaikan pikiran utuh. Contohnya, ayah bekerja di kantor. Nah, yang terakhir ada analisis kesalahan bahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memperbaiki kesalahan penggunaan bahasa agar sesuai dengan kaidah yang bermakna. Nah, jenis kesalahan itu seperti fonologi seperti ejaan, morfologi seperti imbuhan, sintaksis seperti contoh kalimat. Nah, adapun contoh kesalahan yaitu kata aktif diubah menjadi kata aktif dan penulisan dimakan menjadi dimakan, di mana penulisannya disambung. Itulah tadi pemaparan materi dari rangkuman yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.